Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pradana dengan NIM 05718343 dengan mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Saya di sini akan menjawab pertanyaan yang Bapak atau Ibu dosen berikan. 1. Proses adopsi inovasi pertanian. Proses adopsi adalah tahapan yang dilalui oleh individu petani ketika memutuskan menerima dan menggunakan suatu inovasi pertanian. Fokusnya pada perubahan perilaku petani secara perorangan hingga benar-benar menerapkan inovasi tersebut dalam kegiatan usaha taninya. Contoh adopsi. Seorang petani padi mencoba menggunakan benih unggul tanah lama. Setelah melihat hasil panen meningkat, ia memutuskan terus memakai benih tersebut dari seluruh lahannya. B. Proses difusi inovasi pertanian. Proses difusi adalah penyebaran inovasi dari suatu pihak ke pihak lainnya dalam suatu kelompok atau masyarakat selama periode waktu tertentu melalui berbagai saluran komunikasi seperti penyuluhan, demonstrasi, lapangan, media sosial, dan cerita antara petani. Fokusnya adalah pada bagaimana inovasi menyebar secara luas, bukan pada keputusan satu orang saja. Contoh difusi. Benih unggul yang awalnya hanya digunakan oleh beberapa petani perlahan kemudian menyebar di desa-desa sekitar setelah adanya kegiatan penyuluhan dan rekomendasi dari petani yang telah berhasil menggunakannya. 2. Seorang penyuluh memiliki peran penting dalam mempercepat proses difusi inovasi pertanian, yaitu mempercepat penyebaran dan penerimaan inovasi kepada petani. Beberapa upaya yang dapat dilakukan penyuluhan antara lain sebagai berikut. A. Memberikan penyuluhan dan pendampingan secara intensif. B. Menyelenggarakan demonstrasi plot atau disebut template. C. Menggunakan media komunikasi yang beragam. D. Melibatkan petani, pelopor, atau tokoh masyarakat. 3. Penyuluhan partisipatif. Disebut partisipatif karena dalam pendekatan ini petani tidak hanya menjadi objek penerimaan informasi, tetapi terlibat secara aktif dalam seluruh proses penyuluhan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan. Penyuluhan berperan sebagai fasilitator atau pendampingan, sedangkan petani diposisikan sebagai subjek utama yang ikut menentukan arah kegiatan sesuai kebutuhan dan kondisi mereka. Karakteristik penyuluhan partisipasi antara lain: A. Keterlibatan aktif petani. B. Komunikasi dua arah. C. Berbasis kebutuhan petani. D. Belajar bersama. E. Pemberdayaan dan kemandirian petani. 4. Pendekatan laku atau training and visit system merupakan sistem penyuluhan yang bersifat terstruktur, terpusat, dan top down, sedangkan pendekatan partisipatif lebih menekankan pada keterlibatan aktif petani sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran dan pengambilan keputusan. Perbandingan keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. A. Tujuan laku. Bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian secara cepat melalui penyimpanan paket teknologi yang sudah dirancang oleh pemerintah atau lembaga penelitian. Partisipatif bertujuan untuk memberdayakan petani agar mampu mengidentifikasi masalah, mengambil keputusan,
dan mengembangkan usaha tani secara mandiri dan berkelanjutan. B. Sasaran laku. Sasaran lebih sempit, yaitu petani tertentu atau petani partisipatif. Sasaran lebih luas, yaitu seluruh anggota kelompok tani dan masyarakat tani. C. Organisasi laku. Bersifat sentralistik dan hierarkis. Partisipatif. Bersifat desentralistik dan fleksibel. D. Metode laku. Menggunakan metode penyuluhan satu arah, beberapa ceramah, latihan terjadwal, dan kunjungan rutin. Partisipatif. Menggunakan metode dua arah seperti diskusi kelompok, musyawarah, praktik lapangan, sekolah lapangan, dan demonstrasi berbasis pengalaman petani. E. Peran penyuluh laku. Penyuluh berperan sebagai instruktur atau penyampaian informasi. Partisipatif. Penyuluh berperan sebagai fasilitator dan pendamping. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.